Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yun Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian kitab Risalah Fisyam, yang mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum berpuasa bulan Ramadan, kemudian makna puasa baik dari segi bahasa atau syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin ya mujibas sailin. Bismillahirrahmanirrahim. Hukmu man taraka siyama ramadhana. Hukum seseorang yang meninggalkan puasa Ramadan, yang tidak berpuasa bulan Ramadan. Hukmu man taraka siyama ramadhana huwa hukmu man taraka sholata. Hukumnya seseorang yang tidak berpuasa bulan Ramadan, ini hukumnya sama seperti meninggalkan sholat, karena keduanya sama-sama rukun Islam. Fa idza tarakahu juhudan fahuwa kafirun bil ijma'i. Dan jika meninggalkan puasa Ramadan dalam keadaan dia menentang, tidak mau, tidak mengakui keberadaan puasa ini sebagai rukun, menentang, fahuwa kafirun, maka orang tersebut kafir bil ijma'i, dengan sepakatnya ulama. Wa hakadha hukmu sa'iri arkanil islami. Begitu juga hukum rukun-rukun Islam yang lain. Amma idza tarakahu kaslan wa tahawunan fa fihi tafsilun. Sedangkan jika meninggalkan puasa Ramadan dalam keadaan malas dan meremehkan, tidak sampai menentang atau melawan, hanya saja dia malas untuk berpuasa, fa fihi tafsilun, maka terdapat perincian, beberapa perincian. Qala aksarul ulama annahu la yakfuru lakinnahu likaunihi nakisal islami. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa orang tersebut tidak kafir, masih belum tergolong orang kafir, karena adanya orang tersebut ini nakisal islami, Islamnya kurang, artinya imannya lemah. Karena pada dasarnya iman sendiri bisa bertambah dan bisa berkurang, jadi tidak sampai kafir. Banyak ulama berpendapat seperti begitu. Waqad syabbaha alaihi salatu wassalam al-islamu kal bait al-mabni ala khamsati arkan. Dan Rasulullah sendiri menyerupakan Islam kal baiti al-mabni ala khamsati, seperti bangunan yang terdapat 5 tiang. Jadi Islam ini seperti halnya bangunan yang terdiri dari 5 tiang. Fa idza kamulat hadhil arkan fal baitu fi ghayatil itqan. Maka ketika tiang tersebut lengkap, ada semua, sempurna 5, fal baitu fi ghayatil itqan, maka rumah tersebut akan kuat, sangat kuat.
Fa idan hadama rukun minhu yusiku al-baitu alal ihdam. Dan ketika satu tiang roboh, maka dikhawatirkan rumah tersebut akan roboh juga. Fa idza taraka sahsun asyama wajiban alal hakimi istidabatuhu wa ta'ziruhu. Dan ketika seseorang meninggalkan puasa Ramadan, tidak melaksanakan Ramadan, maka wajib bagi hakim untuk memintanya taubat kepada Allah dan menghukumnya, menta'zirnya. Fa idza lam yatub habasahu wa manahu 'ala at-ta'am wasyarab. Jadi meninggalkannya ini masih dalam kategori dia itu malas untuk kasus ini. Dan ketika dia itu disuruh taubat tapi tidak mau taubat, maka habasahu, maka orang tersebut dipenjara. Wa manahun itu amdan, dicegah dari makan dan minum sampai terbenamnya matahari. Hatta ghurubi syams wala yakfuru, tetapi orang tersebut masih belum dikategorikan orang kafir. Karena orang tersebut pada dasarnya tidak menentang, hanya saja dia itu malas. Beda lagi kalau menentang seperti di atas, maka hukumnya yaitu sudah jelas hukumnya fahuwa kafirun, maka orang tersebut kafir. Jadi yang dimaksud di sini adalah orang tersebut hanya malas, disuruh taubat tapi dia itu tidak taubat. Wal yakfuru wa innama yukhafu alaihi ala su'il khatimah. Orang tersebut masih belum kafir atau tidak kafir, hanya saja kita melaksanakan hal tersebut dikhawatirkan su'ul khatimah. Jadi disuruh taubat. Nah, disuruh taubat supaya tidak su'ul khatimah. Fa idza mata wa huwa ala hadil halah. Namun kok masih tetap fa idza mata, jika mati maka orang tersebut su'ul khatimah. Dalam arti fa huwa tahta masyiatillah insya'a fa'alhu. Maka orang tersebut tergantung kehendak Allah. Insya'a afa anhu wa insya'a adzabahu. Jika Allah menghendaki ya diampuni, dan jika Allah menghendaki ya disiksa. Lakinnahu la yukhladu finnar li'annahu la yuhdar fiha man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman. Tapi orang tersebut tidak akan selamanya di neraka, karena orang tidak akan selamanya di neraka seseorang yang di hatinya masih ada iman, walaupun beratnya sebiji dzarrah, beratnya sebiji sawi. Kemudian makna shaumi fil lughat, makna atau pengertian puasa dalam segi bahasa. Mutlaqul imsaki hatta anil kalam, yakni mutlaknya menahan sampai tidak berbicara. Jadi intinya pokoknya menahan apapun. Qala ta'ala, Allah berfirman, inni nadatir rahmani shauman falan ukallimal yawma insiya. Ini sesungguhnya saya bernazar kepada Zat Rahman. Ini merupakan di surat Al-Maryam, jadi ucapannya Siti Maryam. Inni nadatur rahmani shauman. Ketika mau ditanyain tentang anaknya yang dilahirkan, ini nadatur rahmani shauman, saya bernadar kepada Zat Ar-Rahman shauman, tidak berbicara, tidak mengeluarkan kata-kata apapun. Jadi yang maksud di shauman adalah aila ukallimu ahadan. Falan ukallimal yawma insiya, maka pada hari ini saya tidak akan berbicara pada manusia. Itu contoh bahwa shaum secara bahasa adalah mutlaqul imsak, mutlaknya menahan diri. Kemudian wa fi syar'i, puasa dalam segi syariat apa? Yakni al-imsaku an jami'il muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi bi niyatin makhsusatin ala wajhin makhsusin. Puasa dalam segi syariat adalah menahan dari segala hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, dengan niat yang khusus dan dengan cara yang khusus. Kemudian ahkamus shaumi, hukum puasa.
Hukum puasa ini ada beberapa hukum. Ahkamus shaumi al-wujubu. Yang pertama adalah wajib. Contohnya apa? Ramadan, seperti puasa bulan Ramadan. An-nadri dan nadar, al-kafarati dan puasa membayar kafarah. Sawa'un kafaratul yamin amid dihari awiriha. Baik kafarahnya sumpah atau kafarahnya dihar atau yang lainnya. Ini semuanya wajib.